menjelaskan tentang pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian kopi kenangan pada Gen Z. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Resa Rizky Cahyani dengan NIM 64221316 dari kelas 64 6A 37 dengan mata kuliah metode kuantitatif. Yang pertama ada fenomena industri kopi di Indonesia berkembang pesat, salah satunya kopi kenangan. Namun di tengah persaingan dan banyaknya pilihan, Gen Z cenderung belum loyal dan mudah berpindah merek. Keputusan mereka dipengaruhi oleh kualitas produk dan promosi, terutama melalui media sosial. Setelah itu ada data fenomena. Pertama, pertumbuhan industri kopi di Indonesia. Menurut laporan dari Euromonitor tahun 2023, industri kopi retail di Indonesia tumbuh sebesar 6,5% per tahun. Yang kedua, perilaku konsumen Gen Z. Berdasarkan survei Jackpot tahun 2022, sebanyak 74% Gen Z memilih membeli kopi berdasarkan rasa dan harga. Yang ketiga ada promosi kopi kenangan. Kopi kenangan aktif menggunakan endorsement selebriti dan promosi di aplikasi ojek online. Setelah itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian kopi kenangan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara promosi terhadap keputusan pembelian kopi kenangan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh secara simultan antara kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian kopi kenangan? Setelah itu ada kerangka berpikir, hubungan antar variabel. Yang pertama ada kualitas produk atau X1. Semakin baik kualitas produk, semakin besar kemungkinan konsumen melakukan pembelian ulang. Yang kedua ada promosi atau X2. Promosi yang menarik akan meningkatkan minat beli, terutama pada konsumen muda yang aktif di media sosial. Setelah itu ada keputusan pembelian atau Y, merupakan hasil akhir dari pertimbangan konsumen terhadap produk dan strategi pemasaran yang diterima. Setelah itu ada populasi dan sampel. Populasi target dalam penelitian ini mencakup semua konsumen dari generasi Z, lahir antara tahun 1997 hingga tahun 2012, yang pernah membeli atau menikmati kopi kenangan. Kriteria untuk pemilihan sampel adalah sebagai berikut. Responden merupakan bagian dari generasi Z berusia antara 13 tahun hingga 27 tahun. Yang kedua, pernah melakukan pembelian atau menikmati kopi kenangan setidaknya 1 kali. Satu sampelnya adalah jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 105 orang yang dianggap mewakili populasi untuk dianalisis. Setelah itu kita masuk ke uji validitas. Untuk mengujinya, kita menggunakan SPSS. Pertama kita ke SPSS. Sebelumnya saya mempunyai data di Excel seperti kualitas produk, promosi, keputusan pembelian. Data ini semuanya kita pindahkan ke SPSS. Jadi seperti ini. Dan namanya ini sudah saya ganti sebelumnya ya. Karena kita mencari uji validitas, kita pertama ke analyze, kita ke correlate, bivariate. Semua datanya tadi sebelumnya datanya ada di sebelah kiri, kita pindahkan di sebelah kanan ya. Sudah ada di sebelah kanan. Klik OK. Seperti ini hasilnya sudah keluar ya teman-teman. Ini hasilnya. Setelah itu kita ke Canva lagi. Uji validitas membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel maka valid. Yang kedua, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel tidak valid. Hasil uji validitas dapat dilihat dari tabel di samping yang menunjukkan nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Ini ya, kan lebih besar ya R hitung dari R tabel. Ini kita ke R tabelnya. Dengan alfa 0,05 dan DF-nya, DF itu sama dengan N dikurang 2. N itu adalah jumlah datanya, 105 dikurang 2 sama dengan 103. Berarti DF-nya di 103 dan alfanya 0,05 ini. Maka kalau R tabel hasilnya 0,1918. Kembali lagi dari tabel di samping yang ini
tersebut dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan yang diajukan di kuesioner dinyatakan valid. Setelah itu, uji reliabilitas, kita ke SPSS lagi. Kita ke analyze, ke scale, ke reliability analyze. Sebelumnya datanya ada di sebelah kiri, sudah saya pindahkan di sebelah kanan ya. Jadi data semuanya sudah saya pindahkan. Oke. Ini hasilnya. Crown batch alpha-nya 0,684. Alpha lagi. Dari keterangan crown batch alpha, jika diketahui crown batch alpha-nya lebih besar dari 0,60 maka dinyatakan reliable, sedangkan crown batch alpha-nya kurang dari 0,60 maka dinyatakan tidak reliable. Maka dari hasil uji reliabilitas di samping ini, crown batch alpha-nya adalah 0,684 maka dinyatakan dari reliable karena crown batch alpha-nya lebih dari 0,60. Setelah itu ada uji korelasi. Pertama kita ke SPSS lagi ya untuk menguji. Kita ke analyze, ke correlate, ke bivariate. Kalau untuk mencari uji korelasi kita hanya menggunakan total X1, X2, dan total Y. Oke. Ini hasilnya ya teman-teman, correlate. Setelah itu kita ke convert lagi. Yang pertama ada hipotesis 1. Sebelumnya kita diketahui, sebelumnya ada X1 kualitas produk, X2 promosi, dan Y keputusan pembelian. R tabelnya seperti yang tadi 0,1918. Rumusnya R hitung lebih besar dari R tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Yang pertama ada hipotesis 1. H0 tidak ada hubungan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian. Yang kedua, H1 ada hubungan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian. Untuk R hitungnya ada di 0,1613 dan R tabelnya 0,1918. Maka R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi, ada hubungan antara X1 dan Y. Sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Yang kedua, ada hipotesis 2. Yang pertama, H0 tidak ada hubungan antara promosi dengan keputusan pembelian. Yang kedua, H1 ada hubungan antara promosi dengan keputusan pembelian, yaitu dengan R hitungnya 0,589 dan R tabelnya 0,1918. Jadi R hitung lebih besar dari R tabel. Maka ada hubungan antara X2 dan Y, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Kesimpulannya, H1 diterima dan H0 ditolak karena ada hubungan kuat antara X1, X2, dan Y. Setelah itu ada uji regresi. Yang pertama itu ada uji parsial atau uji T. Kita mau mengujinya. Pertama kita ke analyze, kita ke regression, ke linear. Nah, ini untuk independennya adalah total X1 dan total X2, sedangkan dependennya adalah total Y. Kita ke statistik, kita centang semua bagian ini. Setelah itu ke plot. Di plotnya X-nya adalah Z pred dan Y-nya adalah S receipt. Continue. Oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini untuk uji T atau uji parsial. Setelah itu kita ke Canva lagi. Uji parsial atau uji T. Berdasarkan hasil analisis
regresi linear berganda yang ditunjukkan pada tabel koefisien di sebelah sini, diperoleh hasil di mana Y keputusan pembelian, X1 kualitas produk, dan X2 adalah promosi, yaitu sama dengan Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 2,294 ini ditambah 0,490 X1 sebelah sini, dan ditambah 0,322 X2 yang ini sama dengan 3,601. Hipotesis X1 T hitung 4,678. T tabelnya adalah 1,66008. Untuk T tabelnya, N itu total data dan K itu adalah variabel dengan alpha 0,05, dengan DF-nya N dikurang K ditambah 1 sama dengan 105 dikurang 4, maka hasilnya 101. Untuk DF-nya 101 dan ini untuk alfanya 0,05, ini maka hasilnya 1,66008. Maka T hitung lebih besar dari T tabel sama dengan H1 diterima, H0 ditolak. Jadi kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian atau Y. Yang kedua ada hipotesis X2. T hitungnya 4,280 dengan T tabelnya 1,66008. Maka T hitungnya lebih besar dari T tabel sama dengan H1 diterima, H0 ditolak. Jadi promosi X2 juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau Y. Setelah itu ada uji simultan atau uji F. Untuk uji simultan, kita ke SPSS. Uji simultannya sudah ada di sini, sebelah sini ya. Kita ke Canva lagi. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Sedangkan jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sebelumnya kita untuk mencari F tabel, di sini ada pembilangnya DF sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Hasilnya untuk pembilangnya 2. Sedangkan kalau penyebutnya DF sama dengan N dikurang 3. 105 dikurang 3 sama dengan 102. Untuk penyebutnya 102. Sebelah sini 102, di sebelah sini untuk 2. Hasilnya 3,09. Maka dari tabel F standar, nilai F tabel 2/102 adalah sekitar 3,09. F hitung lebih besar dari F tabel 45,35713, lebih besar dari 3,09, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel independen yaitu kualitas produk X1 dan promosi X2 terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian. Setelah itu ada koefisien determinasi. Kita ke SPSS lagi. Sebelumnya koefisien determinasi juga sudah ada di sini ya. Pada uji koefisien determinasi atau model summary atau square dikalikan dengan 100%, yang dimana hasilnya 0,471 dikali 100% hasilnya 47,1%. Artinya variabel independen mempengaruhi keputusan pembelian. Pada kolom R square terdapat nilai sebesar 0,471. Jika dikonversikan ke persentase menjadi 47,1%, maka sumbangan variabel kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian memberikan nilai sebesar 47,1%. Kemudian 52,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini.
Untuk kesimpulannya, yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian kopi kenangan. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji T, di mana nilai T hitung sebesar 4,678 lebih besar dari T tabel sebesar 1,984 serta koefisien regresi sebesar 0,490 yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas produk akan meningkatkan keputusan pembelian. Dengan demikian, hipotesis diterima bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara promosi terhadap keputusan pembelian kopi kenangan. Hasil uji T menunjukkan bahwa T hitung sebesar 4,280 lebih besar dari T tabel sebesar 1,984 dan koefisien regresi sebesar 0,322. Artinya, promosi juga memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan keputusan pembelian. Maka, hipotesis diterima bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian kopi kenangan. Hal ini dibuktikan melalui uji F dengan nilai F itu sebesar 45,357, lebih besar dari F tabel sebesar 3,09, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, kedua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.